Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa 'alaika in kana laka malun tajibu fihi zakatu bi ikhraji zakatihi tayyibatan biha nafsaka qasidan biha wajhallahi mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waqtiha min ghairi ta'khirin. Fa in fa'alta dhalika darrat 'alaikal barakatu wa tada'afat 'alaika anwa'ul khairati wa sara maluka fi hirzin hasinin min jami'il afat kama qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali dengan limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah kita bersama dapat berkumpul di Masjid Al-Munir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan walafiat kepada kita zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah, semangat di dalam hati kita untuk selalu hadir di subuh Jumat pengajian di Masjid Al-Munir ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita juga diampuni oleh Allah, dosa keluarga kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Habib Abdullah dalam kitabnya Risalah Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azzarah. Wa alaika, dan hendaknya atasmu, in kana laka malun, jika engkau memiliki harta. Ya, malun, harta yang dimaksud di sini adalah harta tajibu fihi zakatu, yang wajib di dalamnya untuk zakat. Jadi ada yang mal tajibu fihi zakah, ada mal yang mala tajibu fihi zakah. Ada harta yang wajib untuk dizakati, ada harta yang tidak wajib untuk dizakati. Jika engkau memiliki harta yang wajib untuk dizakati, maka kata Habib Abdullah, maka hendaklah bi ikhraji zakatihi, ada kewajiban bagi kalian untuk mengeluarkan zakat harta tadi. Ya. Thayyibatan biha nafsaka, yang membuat baik kepada dirimu, ya, akan membuat engkau menjadi baik. Qasidan biha wajhallah. Ya. Artinya maksudnya, tujuannya adalah ridha Allah. Nah, jadi zakat ini termasuk daripada ahadu mabanil islamil khamas, termasuk daripada rukun Islam yang lima. Pertama, rukun Islam adalah mengucap kedua kalimat syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting daripada rukun Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan daripada perintah zakat itu, dibarangkan oleh Allah dengan perintah salat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Ya.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensifati daripada hamba-hamba yang beriman. Allah mensifati hamba-hamba Allah yang beriman. Sifat ini melekat dengan keimanan. Artinya orang itu kalau beriman pasti memiliki sifat itu. Kalau tidak memiliki sifat itu, wallahu a'lam, apakah dia masih beriman kepada Allah. Allah menyebut dalam Al-Quran, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Allah. Ya? Allah menyebutkan bahwasanya yaitu orang-orang yang mengerjakan salat dan mereka yang diberikan rizki oleh Allah yunfiqun. Menginfakkan daripada hartanya. Artinya dimaksud di sini ikhrajuz zakat, mengeluarkan daripada zakat yang wajibnya. Dapat rizki, ada dinikmati sendiri saja, cuma dihitung dulu. Sebagaimana hitungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada haul, ada nisab. Ada haul, ada nisab. Haul itu sampai setahun, nisab itu berapa ukuran dan takarannya yang sudah ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi disebutkan karena haulnya setahun sampaikah. Kemudian nisab berapa ukurannya yang wajib zakat. Kemudian kalau memang sudah sampai setahun dan kalau memang sudah tadi sampai nisabnya ukurannya, berapakah yang wajib dikeluarkan. Nah ini kita harus tahu. Ini harus tahu. Ada juga yang perlu nisab aja, nggak perlu haul. Perlunya cuma hitungan aja. Pokoknya kalau sampai segini, walaupun belum sampai setahun, sudah wajib dizakati. Nah, contohnya nanti seperti apa? Tanaman. Padi. Nggak perlu nunggu setahun dulu pian berzakat. Kalau sudah panen, sampai hitungannya, sampai nisabnya, dikeluarkan dengan kewajibannya. Nanti panjang pembahasannya tentang zakat ini. Ada orang yang diairi, membuat tempat untuk pengairan. Ada juga yang airnya tadi langsung dari air hujan atau dengan air sungai. Maka beda nanti kadar zakat yang harus dikeluarkan. Walhasil, kalau kita ingin belajar itu nanti di bab fikih. Mungkin nanti kita di pertemuan yang akan datang nanti kita bisalah sedikit kita perinci daripada bab zakat. Intinya kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kalian itu memiliki maluz zakat, memiliki harta yang wajib zakat. Kita perlu tahu apa sih harta wajib zakat. Pertama kalau dari binatang, ternak. Yang pertama adalah orang yang memiliki unta. Belum nggak punya unta, Beb. Kemudian lagi kambing, sapi, sapi, ekor. Berapa ukurannya nanti sapinya, berapa ikung, hanya wajib zakat. Itu ada ukurannya setahun. Begitu juga dengan kambing. Nggak wajib. Itu adalah yang wajib zakat. 3 ini, unta, sapi, kambing. Lain dari itu, misalkan ayam. Sekarang kita bingung ayam. Nafsu zakat ayam itu tidak wajib dizakati. Cuma ketika ayam itu kita pakai untuk berjualan, jual beli, maka nanti jatuhnya itu di mana? Di tijaroh. Maka zakat yang dikeluarkan adalah zakat jual beli. Masuknya di sana nanti. Jadi kalau misalkan kita mengingu unta, sapi, kambing, maka kalau sudah sampai ukurannya kambing 30 ekor dan 30 ekor itu sampai setahun, maka wajib dizakati 1 ekor kambing. Nah kalau ayam, kita mengingu ayam, ada dikeluarkan ayamnya, ada. Tapi kalau kita berusaha ayam, berdagang, kalau mengingu aja kan wajib zakat. Tapi kalau dijual belikan, bisnis ayam potong kah, atau bisnis intalunya atau ayamnya dijual belikan, nah ini wajibnya nanti masuk zakatnya tijaroh, jual beli.
Itu mah hadang setahun juga kena dikerus dari masuknya harta berapa, sisa berapa, untung berapa, dikeluarkan berapa, nanti dihitungnya diperinci. Ya. Intinya walhasil kalau kita memiliki zakat, harta yang wajib zakat, maka keluarkanlah kata Habibullah Al-Haddad. Misalkan lagi emas perak, emas dan perak. Nah, apa bedanya emas dan perak? Kalau emas dan perak itu dikatakan dalam kitab itu dua benda yang bisa menyebabkan hati orang miskin itu sakit. Hati orang miskin itu bisa apa namanya? Bisa jatuh melihat orang yang memakai emas lawan perak. Ya, makanya emas dan perak itu kada pernah jatuh harganya. Ya, kada pernah jatuh. Artinya perhiasan yang benar-benar murni yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya orang bahari itu di zaman Nabi itu duit itu pakainya kalau dirham itu perak, kalau dinar itu emas. Harga duit itu pas lawan harga emas itu. Artinya berharga memang kepingannya. Coba pian wah ini duit apa? Duit kertas. Lawas pian menyimpannya boy. Berpuluh-puluh tahun disimpani, ya, beratus-ratus tahun disimpani. Ada payu lagi duitnya. Kenapa? Kertas. Nah, kalau duit itu orang dulu itu dari perak dan emas, dari kepingan perak dan emas berharga. Ya. Makanya ketika orang memiliki perak dan emas itu ada kadar. Kalau emas itu kurang lebih 85 gram. 85 gram. Maka itu sudah wajib zakat. Dihitung setahun. Kalau disimpan selama setahun, maka wajib zakat. Ada orang, nah ini yang diperhatikan kata Abdul Haddad. Ada orang yang dia tadi senangnya hailah. Hailah ini karena dia tahu tentang ilmu, mengetahui dengan ilmunya, maka dia mencari cara supaya terlepas daripada kewajiban. Nah ini. Makanya yang banyak culas tuh sebenarnya orang nang tahu. Orang kada tahunya kada bakal culas. Apa aja tuh koruptor tuh. Orang yang tahu di mana andakan duit, gimana cara berurusan, gimana cara mentok. Kita nih kan tahu urusannya. Lihat di TV aja koruptor ditangkap ya sudah. Itu orang-orang pintar. Itu orang-orang pintar. Dia pintar mampu nguli. Jadi orang-orang penjahat ini sebenarnya orang pintar. Begitu juga dengan ulamanya. Ulama itu Nabi mengkategorikan ada ulama su. Ini bahaya ajar Nabi. Bahkan lebih bahaya daripada Dajjal. Kenapa? Dia berpakaian seperti pakaian Nabi. Pakaian seperti pakaian Islami. Tapi apa? Menyesatkan umat. Maka kita berpegang sudah dengan ulama-ulama yang benar mengajarkan kita. Mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita baik, mengajarkan kita berzakat, mengajarkan kita beramal, mengajarkan kita bersolawat. Jangan pernah ngikuti ulama-ulama yang mengajarkan kita untuk benci sama siapapun. Siapapun dia, kalau mengajarkan kita untuk benci, jangan pernah diikuti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan orang untuk saling mencintai. Kan dulu pernah kita ceritakan Sayyidina Bilal bin Rabah ketika masuk Islam, kemudian dia diejek sama Abu Dzar Al-Ghifari. Disebut apa? Kau budak yang hitam. Kenapa? Abu Dzar itu tidak sependapat dengan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ngotot juga, salah Abu Dzar, yang benar ini. Kata Abu Dzar, kau diam, wahai budak yang hitam. Kemudian Bilal itu tergores hatinya. Kenapa? Karena diejek rasnya. Karena dia berasal dari Afrika, memang hitam. Lalu Bilal itu mengadu sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah sama Abu Dzar? Di dalam hatimu, wahai Abu Dzar, masih terdapat sifat jahiliyah. Menangis seketika Abu Dzar mendatangi Sayyidina Bilal, meminta maaf kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal diam sampai Abu Dzar meletakkan pipi sebelah kanannya ada di tanah. Apa kata Sayyidina Abu Dzar? Wahai Bilal, tolong maafkan saya dan taruhlah telapak kakimu di pipi sebelah kiri saya. Letakkan sampai ke tanah. Melihat kelakuan Abu Dzar semacam itu, menariklah Sayyidina Bilal memaafkan daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya kalau kita sudah sesama muslim,
Haram bagi kita sama-sama mengganggu itu haram. Nggak boleh. Ya. Jadi kehormatan kita satu dan yang lainnya itu wajib dijaga. Ya. Nggak ada lagi istilah, wah ini ya pendatang, ini kurang ini kulit hitam, ini kulit putih, ini anaknya ini bakas anaknya ini. Nggak ada, hadirin wal hadirat. Jadi kalau sudah dia itu muslim, nah, fa'allafa baina qulubi. Allah Subhanahu wa taala sudah melembutkan hati satu dengan yang lainnya dengan Islam tadi. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi ketika kita tadi itu dapat perintah zakat, orang yang berilmu wajib bagi dia pertama kali dia yang mencontohkan, dia yang mengajarkan. Jangan sementangan dia berilmu lalu dia nyarikan jalan-jalan supaya lepas daripada kewajiban. Contohnya kayak tadi, emas wajib 85 gram, ada zakatnya 2,5% kurang lebih. Ya. Kemudian apa? Syaratnya emas itu wajib disimpan selama setahun. Nah ini orang yang tahu dengan kewajiban, maka seminggu sebelum setahun emasnya dipakai. Ya lalu 85 gram itu kira-kira banyak loh lah di tangan nih. 5 gram dipakai semingguan dulu nah sebelum setahun. Karena dipakai sebelum setahun, maka kewajiban zakatnya jatuh. Dan ini pulang dipadahinya lawan yang lain, ikam bisa namas kehajar. Bayar lawan aku 200 ribu. Supaya ikam kada berzakat, amun berzakat, kena coba hitung kamu. Biar bisa 2 juta habis ya. 200 ribu aja. Napa guru aja. Napa Ustad? Nah, ikam seminggu sebelum setahun amas ikam tuh pakai kada wajib zakat. Nah, ini bahayanya. Jadi mudarat akhirnya. Padahal perintah itu untuk mengeluarkan zakat, ya, dia menghailah. Artinya dia berhindar. Padahal, kata Habib Abdullah Al-Haddad yang kita baca kitabnya, kata beliau, orang yang menghailah dalam sesuatu kewajiban, menghailah daripada sesuatu yang haram, itu hukumnya sudah haram. Ini banyak kadang praktek-praktek semacam ini. Ada orang yang berhutang duit supaya kada riba. Soalnya bila hutang 10 juta bayar 11 juta. Riba kuludin yajril manfaat fahwar riba. Setiap utang ngambil manfaat dengan utang itu gara-gara menghutangi lalu dapat ujungan 1 juta. Riba hukumnya. Supaya kada riba kayak apa? Yang kena bayar 10 aja lah. Cuma 1 jutanya membari. Dailah juga itu supaya kada kena 1 juta tadi lawan riba. Padahalnya tahu niatnya apa? Duit nang 1 juta, jaka kada 1 juta itu kada diutangi. Nah maka itu hailah namanya. Hailah itu menghindar dari sesuatu mengakal-akali. Nah, ini yang diakal-akali ini tuh Tuhan dosanya tetap. Ya bener aja kewajibannya kada keluar, cuma dosanya tetap terkena. Ya. Itu juga kambing tadi. 30 ikung, ya. Bila setahun wajib mengeluarkan satu. Nah, parak setahun sudah 2 hari kurang setahun daripada berzakat, baik kita sembelih bakikahan. Nah, disembelih si ikung jadi totalnya berapa? 29 aja lagi. Maka kada wajib zakat. 30 apa 40 ya kurang lebih. Jadi dipotong maka kada wajib zakat lagi lah ada. Ini contohnya orang-orang yang kada takut lawan Allah. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama itu dia berilmu, akan tetapi ketika dia punya ilmu dia takut kepada Allah. Kadang orang ini tahu, dilajari sekalinya tambah berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu misalkan waktu sholat duhur sampai sholat asar, waktu sholat duhur itu jadinya dari tombak bergeser sedikit kalau dalam fikih itu, atau sampai waktu duhur habisnya sampai waktu asar. Nya tahu. Maka nang tahu nih kadang enak dulu sembahyang duhur sebelum asar 5 menit.
boleh aja. Nah ini nang tahu, menang kada tahu. Ini pokoknya bila orang adzan turun ke masjid. Pokoknya bila orang adzan zuhur turun ke masjid. Nah kadang makanya itu ya, orang yang lebih berilmu ini kadang dia rasa takutnya itu kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya Allah Subhanahu wa taala mensifati innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sebenarnya ulama itu mereka yang punya ilmu tapi juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sibuknya dengan aibnya sendiri ulama. Mengkoreksi dirinya, tidak pernah mengkoreksi orang lah. Tidak ada manfaat mengoreksi orang lain, ngoreksi diri sendiri. Nah, itu. Nah, jadi wajib kita tadi mengeluarkan zakat qasidan wajh Allah. Tujuannya apa? Untuk Allah, yaitu rukun Islam yang ketiga tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Siapa orang yang beriman dengan Allah dan yaumil akhir, maka dia haruslah menunaikan daripada zakat hartanya. Harus bayar zakat. Kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhir. Nah, afhama alaihi salatu wassalam, Rasulullah memberikan pemahaman kepada kita apa? Anna man lam yu'addiz zakah falaysa bimu'min. Yang kada mau menunaikan zakat berarti bukan mukmin. Ya. Di zaman Rasulullah SAW itu semuanya bayar zakat, tepat waktu bayar zakat. Ketika Rasulullah SAW meninggal dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka ada sebagian kaum yang tidak mau lagi bayar zakat. Kenapa? Karena kata mereka kewajiban zakat itu selama Rasulullah masih hidup. Rasulullah sudah meninggal, berarti kewajiban zakat juga tidak ada lagi. Nah, akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, kewajiban zakat itu tetap. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, dan perintah yang datang dari Allah, dari Rasul, itu diperuntukkan kepada Rasul dan kepada seluruh umatnya. Tapi mereka tetap tidak mau bayar zakat, sehingga sampai diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Mereka termasuk orang-orang yang murtadin. Keluar dari Islam. Kenapa? Rukun Islam itu ada 5, diantaranya zakat. Kalau kada percaya lo perintah zakat dan kada mau mengeluarkan zakat, berarti orang itu keluar daripada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, anna man shalla wa shama wa hajja wa lam yuzakki malahu lam yaqbalullah lahu salatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrij zakat. Ketahuilah kata Abdul Haddad, orang yang sholat, puasa, haji, kada nunaikan zakat, kada bakal diterima sholatnya, puasanya, hajinya sampai dia menunaikan daripada zakatnya tadi. Numpuk duit zakat berangkat haji, kada diterima hajinya oleh Allah. Kenapa? Karena kata Habib Abdullah, perkara yang 5 ini sesungguhnya itu murtabit ba'duhu biba'd. Mengikat satu dan yang lainnya. Jadi rukun Islam itu dari syahadat menuju kepada sholat, menuju kepada zakat, menuju kepada puasa, menuju kepada haji, itu saling mengikat satu dan yang lainnya. Sembahyang aja cuma kada mau puasa, kada diterima oleh Allah. Puasa aja kada mau sembahyang, sama kada diterima oleh Allah. Zakat aja kada mau puasa, sama kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu yang lainnya saling mengikat. La yaqbalullah min amil bi ba'dhi hatta ya'mal biha kullu. Sampai semuanya benar-benar dikerjakan. Kama waradzalika anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini apa disebutkan harta-harta yang wajib zakat? Nah, kita sebutkan di sini harta-harta yang wajib zakat, yaitu pertama at-tahab wal fiddah.
emas dan perak. Wa amwalut tijarah. Nah, kemudian harta daripada tijarah, jual beli. Wal hubub wasthimar. Nah, apa hubub itu? Biji-bijian dan buah-buahan. Wal an'am dan an'am. Apa itu an'am? An'am itu adalah binatang ternak ya, yang 3 tadi. Ya. Unta, sapi, kambing. Dzalika la tajib illa fi waqtin maksus. Wajibnya itu huwal haul fin nuqud wat tijarah wal an'am. Nah, di dalam emas dan perak tadi harus setahun. Tijarah ya juga pedagang sampai setahun. Wal an'am begitu juga binatang ternak sampai setahun. Nah, wa indal hasad fi zara' was thimar. Adapun dengan tanaman-tanaman tadi, biji-bijian, buah-buahan, itu yang penting berbuah. Panen, nah maka sudah kena wajib zakat. Tidak perlu daripada setahun. Nah kemudian tanaman tadi, buah-buahan, tanaman dan yang lainnya, itu zakatnya 10% apabila dia tadi itu disirami dengan tidak ada maunah, artinya dengan air hujan atau dengan air yang langsung nyambung ke dengan sungai, artinya kada perlu ada biaya untuk pengairan, maka zakatnya 10%. Wa nisful usur dan 5% apabila dia tadi itu ada maunah, ada apa? Ada pengairan, nungkar banyunya, maulahakan wadah banyunya, mengalir banyunya, nah itu maka zakatnya 5 aja. Wa amman na'am wahiyal ibil wal baqar wal ghanam fayatulun nazar fiha. Jadi nanti diperinci ya. Yang penting kita tahu dulu. Nah, mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha. Nah, di sini anjurannya apa? Kalau kita sudah ada barangnya yang dizakati tadi, ada sudah. Ibarat baras tuh ada sudah. Atau emas ada sudah, kambingnya ada sudah. Yalah, lengkap sudah nang hendak dizakati tadi, maka disuruh kita tadi mubadiron bitamyiziha, segera untuk memisahkannya. Pisahkan, jangan digabung, jadi makan dulu. Hanya panen hendak lo, jangan digiling dimakan dulu, pisahkan dulu mana nang wajib dizakati. Pisah dulu. Oh, ulun dapat berapa ratus black, oh segini wajib zakatnya, nih hendak dulu ke lain. Hanya ini makan tumbas lagi jual kada apa-apa. Jangan nih ini dicampur belum dibagi dimakan sudah, jangan. Tabdal hadas ya. Takutnya apa? Ada bagian orang di sana, ada haknya orang di sana. Jadi kita pisahkan dulu. Kalau bisa langsung wa tafriqiha, langsung bagiakan. Pisahkan langsung bagi. Kalau misalkan ada kendala, oh belum ulun hadangin yang lain banyak gawian kada kau membagi, pisahkan dulu mana nang wajib zakat. Hitung dulu berapa kita panen tadi, atau ulun belum lagi terkumpul, cuma perkiraan nah perkiraan ulun panen yang ini kalau ulun hitungi itulah, nah mulai ujung sana ini bebuhan nang biasa nang mengatam ini pahamnya, ulun kada paham, paham dah, oh sekian nih tanah sekian nih anunya jadinya, dia tahu. Nah maka dia tahu bagiannya kan berapa persennya, dibagi, dilainakannya dulu. Nah, dilainakannya dulu. Nah, kalau bisa langsung dibagi. Indah huduri waktiha, ketika ada waktunya. Sampai waktunya sudah dibagikan zakat, bagikan. Min ghairi takhir, jangan diakhir-akhirkan. Jangan diakhir-akhirkan. Fa in fa'alta dzalika. Nah, ini faedahnya. Dan apabila engkau lakukan itu, nah, enggak dapat harta ini nang wajib zakat, langsung aja terpikir dalam hati ini, nah oh ini ada hak orang lain di sini nih,
lain ampun aku aja. Kemudian inya tadi itu langsung memisahkan dan mengeluarkan mana yang wajib di zakatnya. Apa dikatakan oleh Ibnu Haddad, fa in fa'alta dzalika darrat alaihil barakat, maka akan mencucur keberkahan di dalam harta kita. Masya Allah. Apa keberkahan itu ya? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makan itu nah, baras yang dizakati tadi, sudah dizakati kita makan, lalu bertambah giat taat lawan Allah. Lalu bertambah baik, kebaikan bertambah lawan kita, itu namanya berkah. Sama juga bisi kambing, bingung kambing, berjualan. Ini berjualan ini kadang nangka diingat zakatnya lah. Ada ramian berjualan setahun, diingat lagi. Ulun ini aja buka toko apabila aja diingat lagi sudah. Jangan hendak zakatnya, buka tokonya apabila diingat lagi tahun berapa, bulan berapa. Maka ketika kita buka usaha, buka toko itu catat dulu, nah tanggal sekian, bulan sekian. Jadi apa? Ingat kita. Nah, kalau di Hadramut di Yaman itu, mereka kalau setahun sekali tokonya tutup. Dia tidak nukar apa aja kan dijualinya. Kalau sampai setahun hitungannya bertulis di muka toko, lagi hitung-hitungan zakat. Ada yang sampai seminggu tutup tokonya, kenapa? Banyak barangnya. Seminggu tutup, berhitung zakat lagi. Kalau kita berpuluh-puluh tahun sudah berusaha kan dihitung-hitung lagi zakatnya. Kalau misalkan kena kewajiban daripada zakat. Berapa bib hitungannya? Sama 85 gram emas. Cek yang di pasar harga emas yang sekarang. Emas berapa segramnya? Kali 85 gram. Bilanya duit pian berusaha setahun tuh lebih pada itu, wajib zakat dagangan kita tadi. Wajib dizakati. Amun kurang kada apa-apa. Amun kurang berarti kada wajib zakat. Nah, jadi perlu bagi kita untuk memancing keberkahan dari Allah. Wa tada'afat alaih anwa'ul khairat. Melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, itulah faedahnya. Wa sara maluka fi hizin hasin. Harta engkau akan dijaga oleh Allah min jamil afat, daripada segala keburukan, kejelekan, musibah. Bila orang hartanya berzakat, dijamin dijaga oleh Allah, dipagari oleh Allah hartanya, akan menyebabkan harta nang barokah di dunia dan harta nang membawa keselamatan dia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita kau mengamalkannya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang nanti kita rinci lagi bab zakat. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik dalam masalahnya. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan dari sakitnya. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dan seluruh daripada kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal daripada mereka dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. La ilaha illallah الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان.
إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا أننا أشرفنا على لظى أشرفنا علينا التوبة تغسل كل واستر لنا العورات وآمن الروح واغفر لوالدينا مسلمين أجمع آمين ربي. الضلال وجود المنال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى صلى وسلم ربي عليه عدل وآله والصحب عدادة الصحب في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل